Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Sidik, mahasiswa Politeknik Manufaktur Bandung, jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika dengan NIM 218441032. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang data acquisition dengan software Proteus dan LabVIEW menggunakan Arduino. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu data acquisition atau akuisisi data. Sistem akuisisi data dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan data, hingga memprosesnya untuk menghasilkan data yang kita kehendaki. Suatu sistem akuisisi data pada umumnya dibentuk sedemikian rupa sehingga sistem tersebut berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan, dan menyimpan data dalam bentuk siap untuk diproses lebih lanjut. Sebelumnya, dalam sistem akuisisi data terdapat transducer, signal conditioning, data acquisition hardware, dan data acquisition software. Sebelumnya, saya akan mempersingkat data acquisition menjadi DAQ. Nah, transducer merupakan komponen yang merubah suatu besaran fisis menjadi besaran fisis lain. Dan sensor sendiri merupakan komponen perubah besaran fisis menjadi besaran elektrik. Sehingga sensor sendiri termasuk dalam transducer. Signal conditioning merupakan pengkondisian sinyal di mana nanti DAQ hardware dapat mengambil dan mengolahnya dari sensor. DAQ hardware merupakan komponen yang gunanya mengambil dan mengolah data dari sensor atau transducer. DAQ hardware dapat mengambil sinyal dari sensor dan mengirimkannya kepada DAQ software untuk ditampilkan melalui interface software tersebut. DAQ software merupakan komponen yang gunanya nanti untuk menampilkan data yang telah diambil oleh DAQ hardware, seperti software LabVIEW, Visual Basic, atau yang lainnya. Sistem akuisisi yang saya buat saat ini merupakan sistem dari pengontrol greenhouse atau rumah kaca, di mana yang akan menjadi sensornya nanti adalah LM35, yaitu temperatur sensor, dan LDR, yaitu Light Dependent Resistor, di mana nanti komponen LDR ini akan merubah intensitas cahaya menjadi resistansi. Signal conditioning dalam sistem ini dilakukan oleh Arduino nanti melalui programnya. Kemudian DAQ hardware yang digunakan di sini juga Arduino, dan DAQ software yang digunakan pada sistem akuisisi data ini adalah software LabVIEW. Software LabVIEW ini merupakan software yang akan mengambil data dari Arduino, kemudian disimulasikan dan diatur sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh nanti pembacanya atau operator. Kalau misalnya di industri oleh operator. Sistem akuisisi data tidak dirangkai secara real ya, tapi dirangkainya melalui Proteus dan akan disimulasikan nanti. Jadi sebelum melanjut ke simulasi, di sini ada diagram blok, yaitu diagram bloknya menjelaskan bagaimana rangkaian saya akan bekerja. Yang pertama di sini ada sensor LDR, yaitu Light Dependent Resistor. Kita sudah tahu bahwa LDR sendiri mengubah intensitas cahaya menjadi resistansi. Kemudian di sini ada LM35, yaitu temperatur sensor yang merubah temperatur menjadi voltase. Sedangkan di sini ada push button, sehingga push button sendiri digunakan secara manual untuk mengaktifkan output. Tapi saya juga membuat sistem di mana nanti ketika suhu menyentuh angka 35 derajat akan mengaktifkan output seperti itu. Di sini ini outputnya. Maaf. Ini outputnya. Kita lanjutkan lagi untuk penjelasan dari softwarenya sendiri. Nah, di sini ada rangkaian Proteusnya. Di sini ada rangkaian LabVIEW. Ini untuk program LabVIEW-nya. Dan di sini juga ada rangkaian ada program yang saya buat di Arduino yang nanti disimpan di Proteus. Kemudian di rangkaian Arduino, di program Arduino-nya saya menentukan port yang akan saya gunakan.
Kemudian saya menentukan variabel yang akan saya gunakan. Saya juga di sini memasukkan perhitungannya untuk lux yang tadi, karena saya menggunakan lux meter, jadi merubah voltase yang masuk akibat perubahan resistansi yang dilakukan oleh yang terjadi di LDR, kemudian saya rubah menjadi lux atau intensitas cahaya. Kemudian saya menentukan port-port mana saja yang akan digunakan dan juga memulai komunikasi serial. Di sini port yang akan digunakan ada yang menjadi input sebagai sensor, kemudian push button dirubah menjadi input pull up sehingga sinyal yang masuk ke Arduino bisa merupakan sinyal ground yang nanti dibaca oleh Arduino sebagai active low. Jadi bila push button ditekan, maka sinyal ground masuk. Di sini ya, bila push button ditekan, kan sinyal ground masuk ke Arduino dan akan dibaca sebagai active low. Seperti itu. Kemudian pin modenya, di sini ada beberapa yang akan menjadi output. Kemudian di sini ada perhitungan untuk temperatur yang akan membuat menjadi lebih linear perhitungannya. Kemudian di sini ada penentuan juga digital read, yaitu pembacaan digital dari input pull up yang ada di sini. Kemudian ini yang if ini merupakan penentuan penentuan ininya, langkah-langkah yang akan saya lakukan bila ada beberapa hal yang memenuhi syarat gitu. Kemudian di sini ada serial print, function serial print yang akan menghasilkan serial print lainnya yang ada di sini, yang nanti ditampilkan di serial monitor di sini. Tapi karena tidak terkoneksi secara real ke Arduino-nya, jadi akan terjadi error opening serial port COM3 seperti itu. Untuk ke Proteus, di sini saya rangkaian sensornya terlebih dahulu. Nah, sensor yang saya gunakan itu LDR beserta LM35. LDR sendiri merupakan light dependent resistor. Ketika ada intensitas cahaya yang masuk, akan dirubah menjadi resistansi. Nah, semakin tinggi intensitas cahaya yang masuk, resistansinya semakin rendah, seperti itu. Kemudian saya rangkai menjadi rangkaian pembagi tegangan, yang hasil tegangan dari hasil pembagi tadi dimasukkan ke port A0 di Arduino. Nah, kemudian di LM35-nya sendiri di sini akan merubah temperatur yang masuk menjadi voltase. Di sini akan dibaca oleh A1. LM35 di sini sudah rentangan keluarannya tidak bisa ditentukan sebagai digital karena memiliki rentangan voltase. Nah, sehingga dibacanya oleh A1 seperti itu. Kemudian di sini ada virtual terminal di sini. Ini namanya virtual terminal untuk mengaturnya supaya bisa menghasilkan keluaran seperti serial monitor, yaitu mengatur baud rate-nya sama seperti Arduino. Di sini 9600, di sini juga 9600 di serial begin. Kemudian di COM-PIM, yaitu penentuan COM, diatur juga ini 9600 dan juga COM yang akan digunakan. COM yang akan digunakan di sini disesuaikan dengan COM virtual serial port emulator. Saya di sini membuat pair-nya ya, yang berhubungannya COM3 dengan COM4. Di sini COM3 sudah digunakan oleh Proteus. Kemudian di sini ada push button 3 yang nanti akan mengaktifkan outputnya yang ada di sini. Outputnya sendiri yaitu berupa relay
Di sini valve harusnya, tapi karena sama-sama berupa lilitan juga di valve-nya, jadi saya mengganti dengan relay. Jadi relaynya juga bisa sebagai perantara jika valve-nya membutuhkan tegangan lebih tinggi, karena tegangan yang di sini untuk output merupakan tegangan 12 volt. Kemudian untuk yang jendela, saya menggunakan untuk secara realnya ya bisa dibayangkan, yaitu menggunakan motor power window yang tegangan kerjanya yaitu 12 volt. Seperti itu. Karena sinyal yang keluarnya 5 volt, sedangkan tegangan yang mengaktifkan relay, valve ataupun kipas yaitu tegangan kerjanya 12 volt, sehingga yang saya gunakan yaitu optocoupler, di mana optocoupler itu bergerak seperti fotodioda. Ketika ada sinyal yang masuk ke LED, maka akan mengaktifkan kolektor dan emitter yang ada di sini. Seperti itu. Untuk clap view-nya, nah di sini Visa Resource Name ini mengatur COM yang masuk. Ini tampilannya. Saya memilih COM 4 karena sudah terhubung dengan COM 3 yang tadi ada di Proteus. Kemudian di sini ada Visa Open yang nanti akan membuka serialnya. Kemudian di sini ada node property yang akan mengirimkan sinyal ke Visa Read, yang hasil pembacaannya berupa string akan muncul di read buffer. Read buffer ini merupakan display string. Di sini ini contoh tampilannya. Nah, ini contoh tampilannya. Nah, kemudian di sini ada scan from string. Ini tidak ditampilkan, tapi akan merubah string yang masuk menjadi sinyal output seperti itu. Kemudian di sini ada creel error untuk menghilangkan error sebenarnya. Kemudian di sini ada luxmeter dan juga derajat Celcius. Ini tampilan di live view-nya, tampilan front panel di live view-nya. Kemudian di ini ada numerical display yang akan menampilkan pembacaan numeriknya yang ada di sini. Nah, ini tampilan front panelnya. Kemudian di sini ada history chart berupa chart ataupun kolom-kolom seperti itu ya. Chart saja. Ini tampilannya di front panel. Ini yang saya klik. Kemudian outputnya juga ada yang berupa ini yang akan dikomparasikan. Bila dikomparasikan, nanti outputnya akan menghasilkan lampu mati atau nyalanya lampu karena berupa true or false seperti itu. Kemudian di sini ada stop button. Stop button ini tampilannya untuk menonaktifkan rangkaian seperti itu. Ini wait yaitu delay sesaat saja. Kemudian di sini ada Visa Clear, yaitu menghapus ataupun membersihkan bila ada yang tidak terbaca. Kemudian ada Visa Close. Di Visa Close sendiri bisa menghasilkan error out. Bila tidak ada error, di sini ada tulisan Visa Read. Tapi kalau misalnya tidak ada error, maka di sini tidak akan ada tulisan seperti ini dan statusnya menjadi checklist ataupun warna merah seperti itu. Kita mulai saja simulasinya. Di sini langsung di play. Sebelum kita memplay ataupun menjalankan simulasinya ya, di sini ada program filenya. Nah, link ini harus dimasukkan sesuai dengan
yang tadi di save di Arduino-nya. Bisa dicek di bawah sini. Di bawah sini nanti ada seperti ini, cuser, terus example. Tapi nanti bakal ada lebih banyak lagi, seperti cuser.ino.hex. Yang digunakan itu .ino.hex seperti di sini bisa dilihat. Nah, tinggal dipastekan saja alamatnya ke sini dan oke. Diklik oke. Jangan lupa di-save dulu. Kemudian kita jalankan. Ini virtual terminal ini adalah serial monitor ya kalau di aplikasi Arduino-nya bila dikoneksikan secara real. Dan kita close dulu ini program live view-nya, tidak apa-apa bila di close juga, tidak akan merubah ini. Nah, ini akan diaktifkan. Nah, tidak terbaca. Untuk mengecek tidak terbaca atau terbacanya bisa juga di VSPE. Nah, ini kan ada send di COM4-nya, harusnya ada read seperti itu. Jadi untuk simulasinya ya, sebelumnya saya ganti dulu di sini jadi COM5. Kemudian di OK, kemudian di sini jadi COM6. Saya menambah lagi di Visual Serial Port Emulator ya, karena di sini COM4-nya tidak mau membaca dari live view-nya sendiri. Kemudian kita play, kita aktifkan. Di sini keluar virtual terminal. Nah, terbaca. Ini yang muncul di sini. Yang muncul di sini. Tunggu dulu ya. Yang muncul di sini merupakan COM. Kemudian yang muncul di sini juga hasil pembacaan dari virtual terminal. Kemudian di sini hasil pembacaan temperatur dan pembacaan lux-nya yang dikirimkan dari Proteus melalui virtual terminal, yang akan dijembatani oleh virtual serial port emulator. Kemudian di sini ada derajat Celcius, kemudian di sini juga ada lux meter, seperti itu. Di sini ada history chart yang akan menampilkan data yang telah masuk dari beberapa saat sebelumnya. Kita hapus dulu. Nah, bila kita merubah lux yang masuk ke LDR di sini dengan cara menambah, kita lihat di sini menjadi 50 lux yang masuknya, maka pembacaan akan menjadi 50 dan jarum bakal bergerak ke arah kanan dan history chart juga akan berubah seperti itu. Untuk temperaturnya di sini ada temperatur LM35, di mana saya mau menyisipkan sebuah sistem otomatis jika suhu yang terdeteksinya mencapai 35 derajat atau lebih, maka kipas akan otomatis nyala. Bila dilihat di sini, Arduino dari pin 10 akan mengaktifkan dan ataupun memberikan sinyal high yang akan mengaktifkan optocoupler. Kemudian optocoupler akan aktif dan memberikan sinyal untuk mengaktifkan relay di sini. Seperti itu. Untuk mematikannya ataupun ya jika suhunya sudah turun, maka akan nonaktif seperti itu. Untuk push button ya secara manual bisa diaktifkan secara manual juga. Contoh, kita akan mengaktifkan jendela. Nah, jendela yang masuk ini akan menghasilkan sinyal high ya, yang akan mengaktifkan motor yang ada di sini. Gerak.
Ini tampilannya. Karena ada delay ataupun data yang terkirimnya tersendat, jadi di sini juga agak bisa kayak error seperti kedap-kedip gitu, mati nyala seperti itu. Jika kita mematikannya, hanya cukup ditekan lagi, nah akan mati, kemudian motor akan berhenti berputar karena masih ada beberapa medan magnet, jadi akan ada beberapa saat untuk berhenti seperti itu. Bila kita menyalakan push button yang kedua, yaitu katup, maka dari port 9 akan memberikan sinyal high yang akan menyalakan optocoupler di sini. Nanti akan mengaktifkan relay yang ada di sini juga. Ada di sini ya. Jika tidak terlihat, ini relaynya, ini optocouplernya. Seperti itu. Kemudian untuk mematikannya ditekan lagi saja. Di live view-nya belum diperlihatkan bagaimana ketika aktif. Ketika aktif akan seperti ini. Tapi karena ada tadi delay, kemudian pengiriman datanya tidak full, tidak terus menerus, maka akan seperti ini. Naik turun di temperaturnya. Naik turun di temperatur ini ya. Kemudian agak ini kedap-kedip di sini ya. Seperti itu. Tapi bila secara real dirangkaikan ke Arduino-nya ataupun ke microcontroller-nya, tidak akan ada seperti ini. Telat pengiriman data. Karena di sini kan dari programan dari Arduino, kemudian dihitung menggunakan matematika, kemudian ditampilkan lagi di sini. Belum melalui Visual Serial Port Emulator. Jadi bakal ada beberapa waktu untuk sampai sinyal yang dikirimnya. Seperti itu. Ini kita katup dimatikan, hanya untuk ditekan saja. Kemudian kipasnya dinyalakan lagi. Secara manual ya, di sini tidak melalui pengaturan suhu. Maka akan nyala di reviewnya. Bisa dilihat di sini kipas aktif. Kemudian kipas dimatikan. Nah, perubahan lux intensitas cahaya yang masuk bisa diperlihatkan di display yang ada di sini. Dan juga perubahan temperatur yang ada di protes juga ditampilkan di sini. Seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Sekian. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, tolong di komen aja di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.